Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, tempat kita menggali kisah-kisah penuh hikmah dari para tokoh Islam terdahulu. Kali ini, kita akan menyelami kehidupan seorang sufi besar yang namanya harum di langit para ahli zuhud. Beliau adalah Ibrahim bin Adham. Dari seorang raja yang hidup dalam kemewahan, ia bertransformasi menjadi hamba Allah yang zuhud, sederhana, dan penuh cinta pada akhirat. Simak kisahnya hingga akhir, karena banyak pelajaran hidup yang sangat dalam di dalamnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh memberikan inspirasi Islami untuk kita semua. Ibrahim bin Adham berasal dari Balkah, sebuah kota di kawasan Khurasan, wilayah yang sekarang masuk dalam Afghanistan. Ia adalah anak bangsawan, bahkan di masa mudanya ia hidup sebagai seorang pangeran yang kelak menjadi raja. Hidupnya bergelimang harta, kekuasaan, dan kehormatan. Namun di tengah semua itu, hatinya terasa kosong. Ada sesuatu yang terus menghantui, kegelisahan spiritual yang dalam. Ia sering merasa tidak damai, meskipun berada di istana megah dan dilayani oleh banyak orang. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia sedang tidur di atas ranjang emas, terdengar suara dari atap istananya. Apakah ada seseorang yang sedang mencari unta yang hilang di atas atap istana? Ia terbangun, marah, dan menyuruh penjaga memeriksa. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar, dan kali ini lebih kuat. Ibrahim mulai tersentak. Ini bukan suara biasa. Ini adalah panggilan dari langit, dari Allah. Setelah mendengar suara misterius dari langit yang menggelitik hatinya, Ibrahim bin Adham semakin resah. Malam demi malam ia gelisah, tak lagi bisa tidur dengan nyenyak di atas ranjang emasnya. Suara itu seolah memanggilnya untuk bangun dari kelalaian dunia dan menapaki jalan cinta sejati kepada Allah. Maka, pada suatu malam yang sunyi, ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya, tahta, kekayaan, kehormatan, dan istana yang megah. Dengan mengenakan pakaian rakyat biasa, ia keluar dari istana tanpa membawa satu dirham pun. Tak ada iringan pasukan, tak ada pengawal yang mendampingi. Hanya selai tekad di dalam hati, tekad untuk mencari Tuhan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketika itu ia menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan jauh hingga ke wilayah Syam, di mana ia mulai menjalani kehidupan sebagai seorang pengembara spiritual. Dalam perjalanan itu, ia banyak berinteraksi dengan para petani, pedagang kecil, dan ahli ibadah. Ia bahkan bekerja sebagai tukang kebun di sebuah ladang milik seorang dermawan, hanya demi mendapatkan makanan halal. Ia menyiram tanaman, membersihkan rerumputan, dan menjaga kebun dengan penuh tanggung jawab. Saat ditanya oleh pemilik kebun mengapa wajahnya bersinar meskipun pekerjaan berat, Ibrahim hanya menjawab, "Aku tenang, karena kini aku benar-benar bebas." Suatu ketika, seseorang dari negerinya mengenalinya dan berkata, "Apakah engkau bukan Raja Balkah?" Ibrahim menjawab, "Dulu, aku adalah budak dunia, kini aku adalah raja di dalam hatiku." Jawaban ini menggambarkan betapa tinggi kesadarannya. Ia tak lagi terikat pada gelar duniawi, karena hatinya telah dipenuhi cahaya tauhid dan cinta kepada Allah. Setelah menetap di Syam dan menjalani kehidupan sebagai petani serta pekerja kasar, Ibrahim bin Adham semakin dalam menapaki jalan tasawuf. Ia sering ditemukan di masjid-masjid, sujud dalam waktu lama, atau berzikir di tengah malam yang sunyi. Ia menjadikan setiap detak waktu sebagai momen untuk mengingat Allah. Ia tidak pernah meminta-minta, tetapi selalu diberi oleh Allah melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah keberkahan hidup yang hanya dirasakan oleh mereka yang berserah diri sepenuhnya. Salah satu kisah yang masyhur tentang beliau adalah saat seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu meninggalkan kemewahan dan memilih hidup seperti ini?" Beliau menjawab, "Aku melihat dunia ini seperti seekor ular, kulitnya halus tapi di dalamnya penuh dengan racun." Kalimat ini menggambarkan betapa dalamnya pandangan beliau terhadap tipu daya dunia. Dunia dihias sangatlah indah, tapi bagi mereka yang punya mata hati, mereka melihat hakikat, fana dan menipu. Ibrahim bin Adham juga dikenal sebagai guru bagi banyak pencari Tuhan. Kata-kata beliau selalu menyentuh dan menggugah jiwa. Di antara nasihat terkenalnya adalah, "Jika engkau ingin doamu dikabulkan, jauhilah maksiat, jangan harap Allah menyambut doamu jika engkau sendiri menutup pintu ketaatan." Ucapan ini sederhana, namun penuh makna, mengajarkan kita bahwa doa tidak hanya sekadar lisan, tapi harus selaras dengan amal. Ada juga kisah saat Ibrahim berjalan bersama seorang lelaki di padang pasir. Lelaki itu mengeluh tidak punya makanan. Ibrahim berkata, "Berzikirlah kepada Allah." Lelaki itu menjawab, "Tapi aku lapar." Ibrahim menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Orang yang mengenal Allah tidak lapar, karena ia kenyang dengan cinta dan harapan kepadanya." Ini bukan berarti menolak kenyataan jasmani, tapi menunjukkan betapa kuatnya iman beliau. Di lain waktu, Ibrahim bin Adham pernah diminta seorang raja untuk mendoakan keberhasilan perangnya. Ia menjawab, "Engkau sibuk meminta kemenangan, tapi engkau tidak sibuk memohon ampun kepada Allah. Bagaimana bisa kemenangan datang, sedangkan engkau masih sombong di hadapannya?" Ini menunjukkan keberanian beliau menasihati penguasa, tanpa rasa takut, hanya demi menyampaikan kebenaran. Perjalanan hidup Ibrahim bin Adham mengajarkan bahwa kebenaran bukan untuk disembunyikan, dan dunia bukan untuk dikejar mati-matian. Ia memilih hidup sederhana, tidak karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa hati yang lapang lebih berharga daripada istana yang megah. Ia menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika hati tidak bergantung pada selain Allah. Hikmah dari kisah ini sangat dalam, bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita lepaskan demi Allah. Dunia bisa jadi jerat yang membunuh ruhani, kecuali bagi mereka yang menjadikannya jalan menuju ridha ilahi. Ibrahim bin Adham adalah contoh sejati dari orang yang telah menang melawan dunia. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, zuhud bukan berarti miskin, tapi tidak terikat pada dunia. Doa butuh keikhlasan dan amal solih untuk diterima. Nasihat bijak bisa datang dari orang yang mengasingkan diri dari dunia. Meninggalkan jabatan demi Allah adalah bentuk kemenangan spiritual. Ketulusan hati akan membuahkan ketenangan yang sejati.
Ibrahim bin Adham mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa besar istana yang kita bangun, tapi seberapa tenang hati kita saat bersujud kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani kesuhudan dan keberanian beliau dalam memilih jalan yang diridai oleh Allah. Melepaskan jabatan tidak mudah, tapi Ibrahim bin Adham menunjukkan bahwa keikhlasan bisa mengalahkan rasa takut. Ia tidak takut menjadi miskin, tidak takut kehilangan kuasa, karena ia yakin bahwa semua itu hanyalah titipan dunia. Ia mencari kekayaan yang hakiki, kekayaan jiwa, yang hanya bisa diraih dengan mendekat kepada Rabbul Alamin. Hikmah besar yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Jabatan, kekuasaan, dan harta bukanlah tujuan, tapi sarana. Jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semuanya akan menjadi beban yang menyesakkan hati. Tapi jika kita melepaskannya demi Allah, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Ibrahim bin Adham tidak hanya meninggalkan dunia secara fisik, tapi juga secara batin. Ia membebaskan dirinya dari keterikatan hawa nafsu dan kedudukan, demi bisa meraih makam yang tinggi di sisi Allah. Itulah sebabnya, namanya harum hingga kini dan kisahnya terus dikenang oleh para pecinta jalan rohani. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi mencatat bahwa Ibrahim bin Adham pernah berkata, "Sesungguhnya aku dalam keadaan kenyang tapi aku takut Allah lebih baik daripada aku dalam keadaan lapar tapi lalai darinya." Ini menunjukkan betapa dalamnya kesadaran dan ketakwaan yang beliau miliki. Maka, sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kita bisa meneladani keberanian dan keikhlasan Ibrahim bin Adham. Melepas dunia bukan berarti hidup miskin, tapi artinya adalah membebaskan hati dari keterikatan yang membuat kita lalai dari Allah. Itulah kebebasan yang sejati. Ibrahim bin Adham menjadi salah satu ulama dan sufi yang paling dihormati. Salah satu nasihat terkenalnya adalah saat seseorang bertanya, "Mengapa doa kami tidak dikabulkan?" Ibrahim menjawab, "Karena kalian mengenal Allah, tapi tidak menaatinya. Kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kalian takut neraka, tapi tetap melakukan dosa. Kalian mengaku cinta Rasul, tapi meninggalkan sunnahnya, dan begitu seterusnya." Sebuah teguran yang sangat dalam untuk hati kita hari ini. Ia juga pernah berkata, "Orang yang mengenal dunia akan tahu bahwa istirahat hanya ada di akhirat." Ungkapan itu begitu relevan di zaman modern yang penuh godaan dan kelelahan duniawi. Suatu hari, Ibrahim bin Adham melihat seseorang menangis karena kehilangan hartanya. Ia mendekat dan berkata, "Wahai saudaraku, mengapa engkau tidak menangis karena engkau telah kehilangan waktumu untuk akhirat?" Orang itu terdiam. Ia baru sadar bahwa kehilangan terbesar bukanlah harta, tapi waktu untuk mendekat kepada Allah. Di waktu lain, ia ditanya, "Bagaimana engkau bisa hidup tenang tanpa harta?" Ia menjawab, "Aku punya 3 kekayaan. Jika aku lapar, aku bersabar. Jika aku kenyang, aku bersyukur. Dan jika aku mendapat ujian, aku rida." Betapa dalamnya filosofi hidupnya, begitu sederhana tapi sangat mengena. Dari kisah Ibrahim bin Adham, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Kebahagiaan sejati hanya akan hadir ketika hati kita penuh dengan kesadaran akan Allah. Ia juga mengajarkan bahwa meninggalkan dunia bukan berarti lari dari tanggung jawab, tapi membebaskan diri dari keterikatan yang melalaikan. Ibrahim juga mengingatkan kita untuk selalu bermuhasabah, melihat di dalam hati kita dan bertanya, sudah sejauh mana kita dekat dengan Allah? Ia meninggalkan segala kemewahan karena satu alasan, untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih abadi, kemuliaan di sisi Allah. Ibrahim bin Adham wafat dalam kesederhanaan, jauh dari istana, tetapi dikenang di seluruh dunia Islam. Ia tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan warisan yang lebih besar, tauladan hidup yang mendalam. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Al-Jauzi, dan lainnya sering mengutip kisah-kisah dan petuahnya dalam kitab-kitab mereka. Hari ini, nama Ibrahim bin Adham masih harum di langit para pencari Allah. Ia mengajarkan bahwa kadang kita harus kehilangan dunia, untuk mendapatkan akhirat. Sahabat Al-Maghfirah Channel, kisah Ibrahim bin Adham adalah cermin untuk jiwa kita. Ia mengingatkan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan yang mendekatkan kita pada Allah. Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di Al-Maghfirah Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.